rekan Smada, selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol asik alumni Smada. Untuk podcast hari ini, saya bersama Lydia Sekardewayani 2007 dan rekan saya Pendo Danisworo 93. Gimana kabarnya Mas Penda? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Mas, untuk podcast hari ini kita bersama dengan Mas Busrol Habibi dari Divisi Business Entrepreneurship dan UMKM dan Mas Muhtar Jamhari dari Divisi Database. Selamat datang untuk mas-mas berdua. Selamat. Assalamualaikum. Sehat. Sehat Mas? Mas. Ya. Baik Mas. Ya, baik. Terima kasih Dek Sekar. Mas Muhtar, Mas Busrol, kan istilahnya dari kepengurusan IKA Smada yang baru ini kan memang lagi menyusun program ya. Kemudian kita lagi diskusi, lagi dimatangkan, semua lagi dikonsepkan. Kan di episode sebelumnya kan kita bicara juga dengan divisinya Mas Busrol, kita sudah diskusi kan banyak hal yang mungkin dari lintas divisi kan saling terkait. Makanya kan nanti kita berharap jenengan dan Mas Busrol kita diskusikan karena kita bergesekan kan semuanya terkait dan solusi apa yang enak kita carikan bersama-sama di sini. Nah, sementara ini mungkin saya minta penjelasan dulu saking Mas Muhtar dari divisi database itu nanti kira-kira gambarannya rencana kedepannya seperti apa yang mau dikerjakan dan bayangannya orang itu apa sih jadi divisi database ini yang dikerjakan itu apa aja? Divisi database ya intinya kalau divisi database itu mengumpulkan semua data dari alumni IKA Smada, jadi semua data, terutama dari anggota anggota Smada. Prosesnya bagaimana kalau untuk pengumpulan datanya itu? Jadi kita lewat angkatan ya, masing-masing angkatan kita kebetulan di angkatan kita sudah ada perwakilan angkatan. Ya, perwakilan angkatan nanti kita sebarkan istilahnya form kita form. Cukup nama, kemudian kota, kemudian pekerjaan, kemudian nomor HP atau email, karena itu biasanya privasi, kita itu hanya opsional, jadi tidak wajib. Tapi kalau yang 3 itu kita wajibkan. Kemudian dari situ nanti data yang sudah terekam, nah itu kita akan pilah karena di situ muncul kota, alamat. Sebetulnya yang kita butuhkan hanya domisili. Kalau kota nanti di list kota per kota, misalkan kota Kediri, kota Malang, Surabaya. Sebarannya ketahuan jadinya. Ini ada di mana? Yang di luar, termasuk yang di luar negeri itu kita tahu. Kan kita akan mudah ya kalau mau ngumpul tiap kota itu gampang. Nah itu juga nanti kita aktifkan perwakilan kota misalkan yang mungkin selama ini kota-kota yang sudah aktif lebih gampang ya lebih gampang karena kalau sudah aktif kan kita hanya nge-link aja kan yang sudah ada oke nggak apa-apa digabung di link. Yang belum ada kita aktifkan kembali. Seperti mungkin Smada atau Smada itu kan Kasmada yang di Jogja itu Jakarta. Ada beberapa yang sudah tidak aktif, kita aktifkan kembali sehingga itu nanti per kota akan muncul. Memudahkan untuk koordinasi. Kemudian yang kedua, karena yang di data tadi yang satu adalah muncul jenis pekerjaan, profesi yang lebih enak profesi ya. Kalau sudah muncul profesi nanti kita akan pisahkan. Jadi data kita misalkan profesi kita kumpulkan yang dokter yang kita misalkan yang nanti kan ada hubungannya dengan yang ini tadi ya dibutuhkan yang dibutuhkan wirausaha jadi yang lain yang PNS dan sebagainya. Itu nanti kita pilah sehingga memudahkan misalkan untuk komunikasi itu gampang. Dan adik-adik misalkan mau melanjutkan kemana? Itu profesi mungkin dari kakak-kakaknya bisa gampang ya memberitahukan seperti apa nanti langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah itu dan juga termasuk tadi yang UMKM juga nanti kan sudah ngumpul sendiri yang pengusaha baik yang sudah kelas wahid ataupun yang masih kecil, kan bisa nge-link satu sama lain bisa nge-link dan itu nanti yang adik-adik yang membutuhkan gampang. Saya mau duplikat yang mana? Nah itu kan kalau pengusaha yang paling gampang kan itu
kita duplikat, saya mau duplikat yang mana? Nah itu, jadi nanti itu, jadi lebih gampangnya ke situ. Dan kita nanti akan kerjasama dengan semua lini ya, maksudnya dari kalumnian, divisi kalumnian, termasuk divisinya Mas Busrol tadi yang UMKM, sehingga nanti kita bisa berbagi. Kita yang nyimpan, karena kita database ya kita yang nyimpan. Itu intinya. Usernya nanti divisi yang lain. Divisi ini butuh informasi tentang ini. Ya. Divisi ini kompleks Pak. Berarti memang sebenarnya kan vital ya Mas Busrol ya kan. Saya pikir itu sangat vital karena kan semua pasti membutuhkan. Karena kan untuk menggali potensi, kemudian dengan memetakan ini kan seperti yang dibahas di episode sebelumnya Mas Busrol misalnya. Contohnya saya ambil contoh Mas Ali di sana, kemudian ada lagi yang ada potensi pedagang usaha kecil di sini yang bisa dikirimkan kemana. Kan hari ini kan mungkin masih nyari-nyari. Nah, kalau dari database sudah menyiapkan, Mas Busrol tinggal menggunakan. Gimana Mas Busrol? Betul. Sepakat. Jadi database ini tentunya jadi ini ya pijakan kami di awal ya. Jadi dari database ini kami bisa langkah kami yang kami sampaikan sebelumnya. Kita lakukan pemetaan lebih detail lagi. Artinya mungkin skala usahanya, kemudian apakah dia UMKM atau menengah atau besar mungkin gitu. Nah nanti kita juga bisa petakan juga mana yang sekira-kiranya bisa menjadi mentor, mana yang bisa dimentori, mana yang dimentori, mana yang mementori kan gitu. Itu juga bisa kita lakukan. Terus kemudian kita juga sama yang disampaikan dengan Mas Bindo tadi. Jadi semacam apa ya? Kalau konsepnya semacam bapak asuh kali ya. Betul. Artinya bisa saling menguatkan satu sama lain dalam satu keluarga Ikasmada. Selama ini kalau program beasiswa sudah ada alumni peduli, dia yang sudah ngurusin itu. Jadi misalnya teman-teman alumni yang istilahnya perusahaannya sudah besar, dia mungkin program udah punya dana CSR yang besar, dia pengen membina adik-adik kecilnya yang UMKM. Nah, mungkin kan bisa diprioritaskan internal kita. Jadi kita ini potensinya luar biasa. Saya pikir banyak hal yang perlu dikerjakan. Makanya maka dari itu butuh data di sini, butuh data. Banyak sekali dari kita ini misalkan ada pengusaha besar ini, ternyata itu alumni SMA 2 gitu. Itu kan misalkan kita ketemu di mana ngobrol, ternyata alumni SMA 2. Apalagi di rantau gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak pernah terdata ya kita nggak tahu. Dari data itulah nanti kita ketahui ini. Jadi untuk menghubungkan networkingnya itu jadi lebih mudah, itu saya pikir. Seperti misi kami di mana, divisi kami menguatkan jejaring antar alumni dalam rangka sama-sama mengembangkan usaha. Nah, dari alumni ini kan hitungannya dari angkatan berapa tahun pertamanya Mas Muhtar? 60-an sekian yang terdata itu? 64 ya? 64 sampai 2024. 2024 betul. Itu sudah sekian angkatan. Kalau anggap aja satu angkatan berapa ratus? Potensinya kan dan sebarannya juga luar biasa. Jadi potensinya sudah gila. Apalagi ya sebenarnya kalau memang benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dimanfaatkan secara itu sampai tidak salah gunakan. Artinya kan itu. Saya pikir sepakat sih, saya pikir. Program selanjutnya jenengan kira-kira sudah mulai kapan akan dikerjakan untuk menyusun itu? Cepatnya ini kita untuk kelola yang 5 tahun terakhir dulu. Karena gampang ya, 5 tahun terakhir itu kan database di sekolah sudah ada. Update ya. Adik-adik yang terakhir ini ya. Berarti dari 2024 ke belakang tuh ya berarti ya. Nyari ini posisinya berada di mana tuh. Jadi awalnya memang dimulai dari lulusan yang masih fresh. Itu karena gampang, karena lebih mudah. Nanti selain itu baru kita akan melangkah yang tadi. Selanjutnya. Itu kita sudah tahu kok beberapa kelompok alumni itu sudah kelihatan. Waktu reuni akbar kemarin kan sudah banyak yang datang. Iya, betul. Itu kita sudah tahu, sudah ada kesepakatan lah dari beberapa alumni yang intinya, nanti kalau sudah database-nya kita ikut aja. Kita sudah tahu misalkan 82, 83, itu sudah dekat itu. Berarti respon positif sebenarnya. Positif sekali. Luar biasa. Gitu. Jadi angkatan yang menengah itu antara 80 sampai 90 itu kita sudah ini angkatannya Mbak itu termasuk itu juga. Sebenarnya kendalanya apa sih Mas? Nah ini yang maksudnya. Iya betul. Mas Muhtar, kendalanya di database itu sebenarnya apa yang
pasti jelas-jelas di depan mata itu kesulitannya itu apa? Sebetulnya enggak kita sebetulnya kalau mau berproses beneran dan itu sungguh-sungguh dilakukan itu enggak ada kendala sudah berarti selesai. Berarti aman ya. Berarti selesai. Artinya selesai. Kok poinnya mau dikerjakan atau tidak? Iya. Poinnya karena satu ya, kita sudah punya ini wakil alumni ini. Angkatan, perangkatan. Kita sudah punya ini kan gampang ya. Betul. Ya coba ini misalkan angkatan 90 semua alumni dikumpulkan. Kita sudah tahu jelas. Ketua angkatan kan sudah tahu. Betul. Perintah dari ketua angkatan, satu angkatan saya yakin akan solid. Kalau di kami, divisi kami begitu database ini kita udah punya, udah kita 50% udah aman ya Pak. Artinya rencana program dieksekusinya dengan mudah. Betul. Karena sasarannya, salah satu sasaran yang saya sampaikan di episode sebelumnya, sasaran kami kan adalah alumni. Betul. Yang kedua adalah sivitas sekolah, yang ketiga masyarakat. Setidaknya ketika sasarannya udah jelas, paling tidak program ini enak jalannya. Jadi artinya berarti sebenarnya sing diuber-uber dhisik kuwi di sini Mas Mohtar. Jadi yang lain bergerak atau tidak tergantung database. Database kapan bisa menyelesaikan, yang lain juga bisa bergerak. Kalau tidak ya kita dalam wacana aja tatarannya. Secepatnya untuk database itu kita gerakkan. Terus kemudian langkah kita selanjutnya kita mau bikin ini yang WA komunitas itu. Oh iya. WhatsApp community ya. Iya, kita bisa blast dari Ikasmada itu tanpa lewat ketua angkatan kita bisa langsung broadcast semuanya. Baik. Keren itu Mas. Itu rencana karena, memang mau dikerjakan? Iya mau dikerjakan. Karena apa? Kalau kadang-kala kalau lewat ketua angkatan itu nggak nyampe. Ya. Jadi tidak dengan kesibukannya masing-masing seperti itu ya Mas. Di WA angkatan itu tidak disampaikan apa informasi dari Ikasmada tidak disampaikan ke angkatan. Makanya kita kalau bisa kita sudah ada kesempatan dengan para wakil yang di angkatan itu kita bisa nge-blast langsung seandainya kita ada informasi dari Kasmada langsung masuk kan gampang. Pernah ada keluhan juga dari angkatan tertentu yang lah Mas ketua angkatanku enggak pernah ngabari apa-apa. Itu begitu ya. Nah, ini kan juga masukan buat kita gitu kan. Makanya, loh, Dek, ini kan begini. Loh Mas, ketua angkatanku enggak pernah ada info apa-apa loh. Tak pikir Ikasmada mati kan gitu. Nah, enggak, kita jalan ya sudah kita perbaiki sambil berjalan. Ini langkah yang sebetulnya langkah yang mudah itu sebetulnya itu karena satu kita sudah punya ini ya Ikasmada, nomornya kita sudah punya, WA-nya sudah punya, itu kan memudahkan semuanya. WA call center itu, nah dari WA call center itu kan kita masuk ke fase berikutnya. Ke semua angkatan itu kan gampang. Tinggal aja angkatan tolong ini grupnya masukkan ke grup mereka kan sudah selesai. Iya betul. Informasi kan langsung ke blast. Ya itu terobosan memang untuk komunikasi yang lebih baik. Itu kan gampang. Memudahkan semuanya ya Mas ya. Dan kalau misalnya di database karena kan kita sudah pegang nomor handphone di setiap angkatan, nggak hanya wakil angkatan tapi setiap person. Semuanya. Tadi sampaikan Mas Mohtar, begitu di WA Place ya tidak perlu lewat media yang lain, langsung secara person nyampe. Direct itu berarti. Direct communication. Nggak perlu transit ya Mas ya. Khawatirnya seperti itu kalau keren. Lebih dahulu ya otomatis ya kadang nggak tersampaikan. Iya betul. Jadi ini berita gembira karena kan sebenarnya kita ini bertanya-tanya database ini kenapa sih? Mohon maaf ini kan kita sedikit refleksi kan sudah sekian waktu kok susah terbentuk dan segala kesulitannya apa. Nah ternyata begitu Mas Mohtar jadi koordinator divisi database dan ternyata seperti ini ya harapannya besar kita. Karena memang pondasinya untuk kegiatan yang lain kan memang berawal dari situ supaya kita bisa sampai ke seluruh stakeholder. Merata ya Mas ya. Karena memang tujuan utama tadi balik lagi ke prinsipnya sukses bareng-bareng. Bukan sukses sendiri-sendiri gitu ya Mas ya. Betul. Ada lagi mau ditambahkan Mas Mohtar? Mungkin ada ditambahkan Mas Mohtar? Saya pikir cukup ya. Ya, itu paling tidak artinya ya ini kabar gembira lah. Dan kemudian respon yang bayangan saya apa ada kesulitan memang mungkin ada hal-hal yang memang tidak ingin disampaikan, data detail misalnya alamat rumah, kemudian nomor HP itu kan privacy yang harus kita jaga setiap. Kita memang tidak istilahnya tidak memaksa mereka untuk menuliskan alamat lengkap, bahkan pekerjaan detail itu juga tidak harus ya, minimal profesi umum gitu kan ya. Profesi umumnya apa? Gitu. Pengusaha, petani, APH, ASN. Masing-masing kelompok ini harus
profesinya apa. Jadi akan gampang kalau kita menelusurinya. Kemudian juga untuk domisili juga begitu, kita nggak perlu alamat detail gitu, karena memang ada beberapa orang yang memang nggak mau alamat jadi ketahui ya. Terus termasuk juga nomor HP ya, nomor HP itu agak sensitif. Itu privacy betul. Nanti kita tawarkan bisa nomor HP, bisa sosmed, IG, bisa IG atau yang lainnya, pokoknya itu salah satu. Kemudian dan itu tidak kita buka, maksudnya tidak dibagikan, sekret ya, dijaga kerahasiaannya. Kalau domisili dan ini oke lah, nggak apa-apa kalau kota, tapi kalau mungkin nomor ya itu tidak semua orang mau ya gitu. Ya, karena memang menghindarkan juga hal-hal yang tidak dikehendaki. Misalnya, mohon maaf ini ada ini dibocorkan karena ada di approach begini begitu. Mohon maaf di prospek untuk bisnis apa? Wah, ini ada yang usaha asuransi, mohon maaf. Wah, kita prospek ada. Mau ini seandainya kan salah satunya seperti itu. Itu di luar kendali. Nah, itu kan, seperti itu kan harus ada privacy yang harus kita jaga di situ. Kalau ini sudah beres, Mas Busiro tinggal memetakan dan ngelingke kan gitu, Mas. Betul. Klik lebih enak nanti. Ada yang di Melbourne butuh bumbu rendang, gado-gado. Itu kan otomatis ekspornya kan otomatis sesuatu yang simpel akhirnya. Jangka gitu. Panjangnya tuh seperti kalau itu. Bisa kita membesarkan di satu keluarga dulu. Betul Mas, betul. Kalau misalnya kita katakanlah bisa dapat produk yang sama dari keluarga kita, ya kita prioritaskan. Iya betul. Anda semada, kita saudara. Berarti alumni tuh bisa menghubungi divisi database itu melalui apa, Mas? Ya, selain Halo Ikasmada mungkin ada platform lain atau tetap pakai Halo Ikasmada. Iya, makanya rekan-rekan alumni harus follow IG kita, subscribe YouTube-nya biar kita lebih update informasinya lebih gampang ya Mas ya. Jadi untuk memudahkan komunikasi sesama-sama alumni Smada, Ikasmada betul. Saya pikir memang istilahnya spiritnya kepengurusan baru kan memang cukup luar biasa. Saya juga melihat, mendengar dan merasakan sendiri teman-teman dari divisi semuanya mempersiapkan semua dengan baik. Kemudian spiritnya dan ketua umum menyampaikan bahwa hari ini kedepannya mau fokus untuk SDM dan segala macam, itu kan sesuatu yang bagus. Dan dari divisi Mas Muhtar, Mas Busiro seperti itu, nanti kita tinggal nunggu divisi yang lain update programnya apa, baru nanti kita akan. Yang luar biasa dari kita adalah semangatnya tuh, luar biasa sekali. Terima kasih Mas untuk kehadirannya di sini, waktunya untuk berbincang-bincang seru-seruan bersama. Terima kasih banyak. Rekan-rekan jangan lupa untuk follow sosmed kita, Instagram, YouTube, semuanya silahkan di follow. Jadi tidak ada yang ketinggalan ya Mas ya. Podcast terbaru kita atau informasi terupdate dari kita. Terima kasih kedatangannya. Sampai ketemu lagi. Iya. Makasih Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Asli.